Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Agnia Makfira dari kelas 5B. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang evolusi dari pola transaksi ekonomi masyarakat, tentang perkembangan dari mekanisme pasar tradisional ke platform digital Indonesia, atau biasanya kita menyebutnya dengan e-commerce. Nah, dalam video kali ini kita akan menjelajahi dampak besar dari perubahan ini, mulai dari cara kita bekerja, cara kita berinteraksi, bahkan cara kita berbelanja yang sangat amat berubah total. Nah, mungkin pagi ini, detik ini, kita bisa memesan kopi, bisa memesan makanan, minuman, bahkan kita bisa memesan bahan renovasi rumah tanpa melangkahkan kaki. Ini merupakan wajah baru dari ekonomi Indonesia. Lihat grafik ini, nilai transaksi e-commerce di Indonesia itu bukan hanya tumbuh, ia meledak dari sekedar puluhan triliun, kini sudah menembus ratusan triliun rupiah dan diproyeksikan akan terus naik. Platform seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, TikTok Shop itu bukan sekedar marketplace biasa atau toko online biasa. Mereka melainkan adalah super aplikasi, yakni ekosistem ekonomi yang digitalnya itu sangat amat lengkap. Tapi di balik kemudahan ini terjadi revolusi besar. Kalau dilihat dari kacamata ekonomi, perubahan ini yang paling terasa sangat gamblang, di mana platform itu seperti Tokopedia, Shopee itu kan bukan sekedar toko atau marketplace biasa. Mereka kan adalah super aplikasi yang menjual akses dan perhatian. Penjual bayar untuk iklan dan komisi. Sebuah model yang menggeserkan transaksi secara langsung. Hasilnya ya disrupsi, di mana toko retail dan pasar tradisional itu mereka kewalahan dalam menghadapi efisiensi tersebut. Sedikit menurun karena pengunjungnya kurang. Sekarang kan soalnya kan banyak online gitu ya. Jadi yang ke pasar offline gitu kan jadi kurang gitu. Kunjungan dari pengunjung kita nggak bisa memungkiri ya Pak ya, memang terjadi penurunan yang lumayan signifikan dibanding pasar baru sebelum adanya COVID. Ditambah lagi dengan ditutupnya bandara, signifikannya luar biasa. Karena adanya toko online itu sendiri, di mana toko online itu kan memiliki banyak pilihan yang terserah yang ingin kita mau apa, dan juga bisa dibilang harganya terjangkau. Kalau sekarang sih online lebih banyak. Kenapa? Kalau online itu lebih banyak pilihannya, terus harganya juga lebih kompetitif aja gitu, kita bisa pilih gitu. Saya sih cenderung lebih suka belanja online ya. Kenapa? Karena bisa hemat waktu, hemat tenaga, hemat transport. Sejauh ini lebih murah online. Lebih senang belanja online karena murah. Lebih senang belanja online karena lebih murahnya itu sih. Di sisi lain, lahirlah ekonomi yang namanya gig, di mana jutaan orang kini menjadi driver ojol, kurir, hingga konten kreator. Mereka itu adalah pahlawan logistik digital, di mana fleksibilitas waktu itu adalah daya tarik mereka. Namun, seiring dan diiringi ketiadaan jaminan kesehatan dan upah yang ditentukan oleh algoritma itu sendiri, ini perlu menjadi perhatian yang sangat amat serius. Lalu lahir pula budaya konsumerisme baru, di mana dorongan yang kita ingin membeli itu dipacu oleh flash sale, diskon, dan algoritma yang paham apa sih yang kita mau, apa sih yang kita inginkan. Atau biasanya juga kita menyebutnya dengan FOMO, fear of missing out. Flash sale sudah tidak asing lagi bagi Anda yang doyan berbelanja online. Tak hanya dalam memeriahkan Harbolnas, flash sale kerap dirilis oleh platform e-commerce bila ikut meramaikan hari raya atau kemeriahan tertentu. Kesiapan jaringan sistem platform e-commerce itu sangat diperlukan agar kenyamanan berbelanja online itu tetap terjaga. Buktinya, lebih dari 80% pengunjung berbelanja online melalui aplikasi ketimbang website. Kalau tahun lalu itu
3 atau 4 kali lipat ya, sekitar itu ya. di mana itu adalah senjata andalannya. Menariknya, live streaming e-commerce itu berusaha membawa kita kembali ke nuansa sosial itu sendiri, di mana interaksi real time antara penjual dan pembeli itu menciptakan sensasi kebersamaan layaknya pasar digital. Terakhir, dari sudut pandang geografi pun berubah dramatis, di mana dulu itu toko adalah segalanya. Kita harus mengetahui hal tersebut. Namun sekarang toko bagaikan awan, di mana seorang pengrajin saja ia berasal dari Lombok, ia bisa langsung menjual tenunnya langsung ke Jakarta. Dan otomatis pola distribusi barang itu berubah total, di mana gudang dan pusat logistik itu jadi pasar baru, sementara kurir itu adalah negerinya. Kini nilai sebuah tempat tak hanya ditentukan oleh letak fisiknya saja, tapi oleh konektivitas internet, di mana kesenjangan digital itu menjadi tantangan besar agar tidak ada yang ketertinggalan atau tidak ada yang tertinggal. Jadi, apa kesimpulannya? E-commerce itu adalah niscaya. Ia membawa efisiensi, peluang, dan kemudahan yang amat sangat luar biasa. Tapi ia juga hadir dengan tantangan, di mana disrupsi sektor tradisional, ketidakpastian kerja, perubahan nilai sosial, dan dampak geografis. Pertanyaannya bukan pilih yang mana, tapi bagaimana cara kita menyendirikan keduanya, dan bagaimana kita memberdayakan perdagangan internasional untuk go digital sekaligus melindunginya. Dan bagaimana cara kita memastikan pekerja gig itu mendapatkan haknya, dan bagaimana kita menjadi konsumen yang bijak. Sekian video dari saya, terima kasih, dan saya memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan kata atau ucapan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.